Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Al-Kautsar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah salat maghrib isya yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Pada malam hari ini dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan dari tadabbur Al-Qur'an, di mana kita masih dalam pembahasan tadabbur dari makna al-isti'adzah atau at-ta'awudz, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan yang terkutuk tatkala kita ingin membaca Al-Qur'anul Karim. Dan tentu hal ini didasari oleh firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apabila kalian hendak membaca Al-Qur'an, makna idza qara'ta minal Qur'an artinya idza aradtumul qira'ah, apabila kalian ingin membaca. Bukan artinya setelah membaca Quran baru mengucapkan isti'adzah itu. Nah, karena sebagian orang ketika membaca ayat ini, fa idza qara'tal qur'ana, apabila engkau membaca Quran, disebutkan dalam bentuk fi'il madhi. Fi'il madhi artinya telah. Apabila kamu telah membaca Quran, maka ucapkanlah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, ini kalau setengah-setengah belajar bahasa Arabnya, akhirnya salah memahami ini ayat. Makanya ada sebagian orang yang dia setelah baca Quran, setiap kali setelah baca Quran atau berdalil dengan ayat Quran, terakhirnya dia bilang a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bukan di awal tapi di akhir. Karena dia memahami ayat ini dalam bentuk fi'il madhi katanya. Apabila kamu telah selesai baca Quran, baru membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, padahal maknanya apabila kamu ingin membaca Quran. Karena dalam kaidah bahasa Arab itu, apabila fi'il madhi diawali dengan idza, kemudian ada huruf jawabnya, fa jawabnya, maka dia bermakna fi'il mudhari. Apabila kamu akan membaca Quran,
bukan telah membaca Quran. Apabila kamu akan membaca Quran maknanya. Nah, ini sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala terkait dengan ayat wudu. Idza kumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum. Apabila kamu berdiri untuk sholat, maka berwudulah. Nah, itu juga ayat dibawakan dalam bentuk fi'il madi. Nah, ini kalau dipahami dengan pemahaman terbatas tadi, berarti nanti selesai sholat baru berwudu. Padahal kan wudu dulu baru sholat. Nah, tapi memang dalam ayat disebutkan dalam bentuk fi'il madi. Apabila kamu telah berdiri untuk sholat, baru berwudu. Nah, padahal maknanya sama seperti tadi. Kalau ada fi'il madi disebutkan sebelumnya kata idza dan ada fa jawabnya, maka fi'il madi di situ bermakna fi'il mudhari. Maksudnya apabila kamu akan menegakkan sholat, maka berwudulah. Nah, ini baru sesuai dengan maknanya. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya dalam bahasa Arab itu ada kaidah-kaidahnya, dijelaskan dan dijabarkan oleh para ulama. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, maka salah satu tempat yang kita disyariatkan membaca isti'adzah, membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim adalah pada saat kita ingin membaca Al-Quran. Ini tempat yang pertama. Yang kedua, juga disyariatkan kita membaca isti'adzah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yaitu pada saat kita terkena was-was dari syaitan. Jadi kalau kita merasakan was-was dari setan yang membuat kita ragu dalam ibadah kita, padahal kita sudah mengerjakan, setan buat kita ragu, enggak sah wudumu itu. Akhirnya kita kembali mengulang wudu kita. Enggak sah salat itu, salatmu itu kata setan. Akhirnya kita ngulang lagi salat kita. Nah, ini was-was dari syaitan. Kalau datang yang seperti ini, maka minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini tempat yang kedua. Apabila terkena was-was dari setan. Yang ketiga, juga disyariatkan membaca isti'adzah a'udzubillahi minasyaitonirrajim pada saat kita terbangun dari mimpi yang buruk. Nah, ini biasanya kita kan tidur kadang bermimpi sesuatu yang buruk, mimpi jelek. Nabi SAW bersabda bahwa mimpi itu ada 3. Kalau mimpi yang baik, maka itu dari Allah. Puji Allah Subhanahu wa ta'ala karenanya. Kalau mimpi yang buruk, maka itu dari setan. Nah, kalau mimpi buruk dari setan, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari godaan setan yang terkutuk. Dan ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, ar-ru'yas salihah minallah. Mimpi yang baik itu dari Allah. Wal hulum minasyaitan. Sementara mimpi yang buruk itu dari setan. Fa idza ra'a ahadukum ma yakrahu falyanfus an yasarihi salata. Maka apabila salah seorang dari kalian bermimpi buruk, dia melihat sesuatu yang dia tidak sukai dalam mimpinya, maka tuntunannya Nabi hendaknya dia meludah ke arah kirinya sebanyak 3 kali. Wal yata'awwad billahi minasyaitani, dan hendaknya dia minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, yaitu dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min syarri ma ra'a salasa. Dia bacakan itu sebanyak 3 kali. Summa yanqalibu ala jambihil akhar. Setelah itu dia hendaknya merubah posisi tidurnya. Fa innaha la tadurruhu wa la yukhbiru biha ahadan. Kalau dia melakukan yang seperti ini, kata Nabi, maka tidak ada yang bisa membahayakan dirinya, dan jangan dia kabarkan mimpi itu kepada orang lain.
Nah, jadi kalau mimpi buruk Pak, jangan cerita sama orang lain. Nabi SAW larang, jangan cerita sama orang lain. Tuntunannya sudah jelas tadi. Kalau bermimpi buruk, meludah ke arah kiri. Meludahnya dengan nafas saja, yakni puh 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 sampai 3 kali. Kemudian baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebanyak 3 kali, lalu ubah posisi tidur. Nah, kata Nabi, tidak akan membahayakanmu itu. Nah, maka ini tempat yang ketiga yang kita disyariatkan juga membaca isti'adzah ketika mimpi buruk. Yang keempat, disyariatkan juga kita membaca isti'adzah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, atau kita minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan tatkala mau masuk WC. Kenapa disyariatkan kita minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan ketika masuk WC? Karena Nabi SAW bersabda dalam hadits yang sahih, beliau menyatakan, inna hadhil husyusha muhtadharah. Sesungguhnya kata Nabi, WC-WC itu dihadiri oleh setan. Nah, salah satu tempat yang disukai setan. Maka kalau dia tempat setan, minta perlindungan kepada Allah darinya. Makanya Nabi SAW mengajarkan kepada kita doa minta perlindungan dari setan laki-laki dan setan perempuan ketika masuk WC. Nah, itulah yang kita sudah hafalkan bersama. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu minal khubuthi. Al khubus artinya syaitan, setan laki-laki. Wal khaba'ith artinya setan jenis perempuan. Nah, menunjukkan setan itu ada laki-lakinya, ada perempuannya juga. Nah, ini dibaca yang seperti ini. Kalau dibaca, insyaallah ta'ala setan tidak akan berani mengganggu kita pada saat kita masuk ke dalam WC. Ini tempat yang keempat yang kita dianjurkan dan disyariatkan untuk membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian tempat yang kelima yang juga kita dianjurkan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yaitu pada saat kita singgah di sebuah tempat yang asing, yang belum kita kenal, yang kita belum pernah singgah di situ. Nah, ini juga dianjurkan membaca isti'adzah, minta perlindungan dari godaan setan. Disebutkan di dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, man nazala manzilan, siapa yang singgah di suatu tempat, thumma yaqul, lalu dia berdoa meminta perlindungan kepada Allah dengan mengatakan a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Isti'adzahnya seperti ini, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari kejahatan seluruh makhluk, termasuk setan. Nah, kata Nabi, kalau dia mengucapkan yang seperti ini, lam yadurrahu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalik. Tidak ada sesuatu pun yang bisa membahayakan dia sampai dia berpindah dari tempat itu. Nah, makanya Pak, kalau kita singgah di suatu tempat, kita tidak pernah singgah di situ, tempat asing bagi kita. Nah, baca ini, perlindungan ini. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Insyaallah taala dengan kita membacanya, maka tidak ada sesuatu pun yang bisa membahayakan kita. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tempat yang keenam yang juga kita dianjurkan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yaitu pada saat kita berzikir di pagi dan di petang hari. Nah, itulah yang dikenal dengan zikir pagi dan petang. Zikir pagi diucapkan setelah usai mengerjakan sholat subuh, nah, berzikir di situ, dan zikir petang kita ucapkan setelah selesai menjalankan sholat asar. Ada zikir petang. Dan ada walhamdulillah buku-buku yang dikarang terkait dengan zikir pagi dan petang ini, diamalkan. Nah, ternyata salah satu zikir pagi petang yang diajarkan oleh Nabi
Juga mirip dengan doa minta perlindungan tadi tatkala kita singgah di sebuah tempat, yaitu membaca a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Kata Nabi, ucapkan ini di petang hari sebanyak 3 kali. Ini khusus zikir petang saja. Kalau zikir paginya lain lagi. Zikir petang saja diucapkan 3 kali. Nah, dan juga Nabi SAW ajarkan zikir yang diucapkan pada pagi dan petang hari. Juga mirip dengan a'udzu bikalimatillah tadi, hanya dengan lafaz bismillahi alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Nah, ini kata Nabi baca sebanyak 3 kali. Dibaca sebanyak 3 kali, baik di pagi yaitu selesai sholat subuh maupun di petang hari selesai dari sholat asar. Jadi dia baca ini bismillahi, dengan nama Allah, alladzi la yadurru, yang tidak ada yang bisa membahayakan, ma'asmihi, berserta namanya, syai'un fil ardi wala fis sama, makhluk yang di bumi maupun makhluk yang di langit, wa huwas samiul alim, dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, kata Nabi SAW dalam hadis, ya, siapa yang mengucapkan ini di pagi dan petang hari, ya, salah samarrat, dia ucapkan sebanyak 3 kali, illa lam yadurruhu syai'un, maka tidak ada sesuatu pun yang bisa membahayakan dirinya. Hadis riwayat Imam Abu Daud, Imam Tirmizi, dan Imam Ibnu Majah. Nah, ini tempat yang ke-6 yang kita dianjurkan membaca isti'adzah, yaitu di saat zikir pagi dan petang dengan lafaz yang tadi kita sebutkan. Kemudian tempat yang ke-7 yang juga dianjurkan bagi kita untuk membaca isti'adzah. Nah, ini insya Allah yang sudah menikah paham ini, yaitu pada saat melakukan hubungan suami istri. Nah, di sana Nabi SAW kan ajarkan doanya dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, riwayat Bukhari Muslim. Kata Nabi SAW, lau anna ahadakum, andaikan seorang dari kalian itu, idza ata ahlahu, ketika dia mendatangi istrinya, qala, dia berdoa dan minta perlindungan. Apa doanya? Bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Ini doa wajib dihafalkan ini bagi yang sudah menikah, khususnya bagi laki-laki, bagi bapak-bapak. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Ini doa perlindungan juga. Bismillah, dengan nama Allah. Allahumma, ya Allah, jannibna syaitan, jauhkan kami dari setan, wa jannibis syaitan ma razaqtana, dan jauhkan keturunan kami dari godaan setan. Kalau gara-gara dari hasil hubungan ini terlahir seorang anak, maka lindungilah anak kami ini dari godaan setan. Kata Nabi SAW, faqudiya bainahuma, ya, apabila dari hasil hubungan mereka terlahir seorang walad, seorang anak, lam yadurruhu syaitan, maka setan tidak berani mengganggunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini tempat yang ke-7 yang kita dianjurkan dan disyariatkan membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang ke-8, kita juga dianjurkan membaca isti'adzah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yaitu pada saat kita dalam kondisi marah. Pada saat kita dalam kondisi marah, juga diantara tuntunan Nabi adalah membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kenapa? Karena orang marah itu, kata Nabi, banyak-banyak dari godaan setan. Banyak-banyak dari godaan setan. Beda kalau marah karena Allah, ya. Ini marah biasa ini. Ini dari setan ini, kata Nabi SAW. Nabi pernah diperlihatkan ada 2 orang yang sedang bersengketa, yang suaranya semakin tinggi,
terlihat memerah wajah mereka, bertengkar sejadi-jadinya. Maka Nabi SAW mengatakan, inni la a'rifu kalimatan, sungguh aku benar-benar tahu ada satu kalimat, lau qalaha, andaikan dia mengucapkan kalimat ini, la dahaba anhuma ma yajida, niscaya akan hilang dari mereka berdua apa yang mereka telah rasakan. Kata Nabi, lau qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim, seandainya mereka pada saat marah mereka mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, niscaya hilang godaan setan dari mereka itu. Nah, ini hadis diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab, riwayat Imam An-Nasai, dan juga diriwayatkan dari imam-imam yang lainnya. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dalam riwayat yang lain dikatakan, idza ghadibar rajul faqala a'udzu billahi sakana ghadabuh. Apabila seorang marah lalu dia minta perlindungan kepada Allah dengan mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, sakana ghadabuh, maka akan mereda amarahnya. Ini disebutkan dalam riwayat As-Sahmi. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dari sini menunjukkan kepada kita kalau ada orang marah, suruh apa? Disuruh membaca isti'adzah. Ada sebagian orang kalau marah, Pak, istighfar, Pak, istighfar. Bukan istighfar, isti'adzah, minta perlindungan. Kan kebanyakan kita kalau ada orang marah suruh istighfar kan. Nah, sebenarnya yang lebih tepat kita suruh dia minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan sesuai petunjuk Nabi. Suruh isti'adzah, Pak, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, supaya apa? Amarahnya mereda itu. Nah, ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang ke-9, kita juga disyariatkan membaca isti'adzah kapan? Ketika mendengar lolongan anjing. Loh, kenapa itu? Nah, ini ada hadisnya. Kata Nabi SAW, idza sami'tum nubahal kilab, apabila kamu mendengar suara lolongan anjing, au nahiqal humur, atau kau dengar ringkikan keledai, bil laili, dan itu di malam hari, fata'awwadu billahi, maka ucapkanlah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kenapa? Fa innahunna yaraina ma la tarawna, karena sesungguhnya kata Nabi, mereka itu melihat apa yang kalian tidak bisa lihat. Dalam riwayat yang lain dikatakan fa innahu ra'a syaitonan, dia melihat setan, makanya melolong seperti itu. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, ini 9 tempat yang kita dianjurkan membaca isti'adzah. Yang pertama tadi apa, Pak? Ketika baca Quran. Yang kedua, ketika terkena was-was dari setan. Yang ketiga, ketika mimpi buruk. Yang keempat, ketika masuk WC. Yang kelima, ketika singgah di suatu tempat. Yang keenam, pada saat zikir pagi dan petang. Yang ketujuh, pada saat melakukan hubungan bersama istrinya. Yang kedelapan, saat marah. Dan yang kesembilan, ketika mendengarkan lolongan anjing. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dari tempat-tempat yang memang kita dianjurkan untuk membaca isti'adzah. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, sekali lagi, seperti yang pernah kita jelaskan, bahwa kalau setan ini kita tidak bisa kompromi dengan dia. Kalau dengan manusia, musuh kita sekalipun, tapi masih manusia, masih orang dia, masih bisa kompromi. Kita masih dianjurkan memaafkan. Kita dianjurkan untuk berhusnuzon, berbaik sangka. Beda dengan setan. Kalau setan, tidak ada kompromi, tidak ada berdamai. Jangan bilang, sudah maafkanlah setan ini. Tidak ada.
dan harus bersuudzon dengan setan. Jangan berhusnuzon. Ini mungkin setan ini mau anu aja ini. Nah, jangan, harus wajib bersuudzon, berburuk sangka dengan setan. Kalau dengan orang lain manusia, husnuzon kita, baik sangka. Kalau dengan setan jangan berhusnuzon. Nah, lihat dalam Quran, Pak, Allah berfirman, idfa' billati hiya ahsanu sayyi'ah. Balaslah sesuatu yang buruk dengan kebaikan. Ini kalau kamu ada sengketa dengan kawanmu, balas keburukannya dengan kebaikan. Kata Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana itu? Ini diterangkan dalam ayat yang lain. Memaafkan, memerintahkan kepada yang baik, berpaling dari orang yang jahil kalau dia tidak mau mendengar. Khudil afwa wa'mur bil urf wa a'rid anil jahilin. Berilah maaf, perintahkan yang ma'ruf, dan berpalinglah kepada orang-orang yang ngeyel. Ini kalau berhadapan dengan manusia. Tapi kalau dengan setan, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Lihat ayatnya. Harus minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan ini. Nahnu a'lamu bima yasifun. Kami tahu, kata Allah, apa yang mereka sifatkan. Wa qul, dan katakanlah, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Ucapkan ini. Kalau ada setan yang mengganggu, maka katakanlah, wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu min hamazatis syaitan, dari hasutan-hasutan setan. Wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun, dan aku berlindung kepadamu wahai Tuhanku dari kehadiran setan-setan itu. Ini dalam surat Al-Mu'minun ayat 96 sampai 98. Nah, dari sini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah menunjukkan bahwa setan itu selalu hadir dan selalu mengintai manusia. Dia akan memanfaatkan, ya, sebisa mungkin bagaimana bisa menyesatkan manusia itu. Dan dia akan selalu hadir pada saat kita dalam kondisi apapun, bahkan pada saat kita makan juga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna syaitana yahduru ala ahadikum fi kulli syai' min sya'nihi hatta yahdurahu inda ta'amihi." Sesungguhnya setan itu, kata Nabi, akan mendatangi seorang dari kalian dalam semua perkaranya sampai dia akan datang tatkala kalian sedang makan. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi setan itu akan datang kepada kita dan akan selalu menyertai kita. Makanya dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan bahwa tiap manusia ada korinnya. Kata Nabi SAW, ma minkum min ahadin, tidak ada seorang pun di antara kalian illa wa qad wukkila bihi qarinuhu minal jin, melainkan dia punya jin korin. Nah, itulah yang selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat bertanya, qalu wa iyyaka ya Rasulullah. Ya Rasul, apakah kamu juga punya jin korin ya Rasul? Tanya sahabat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa iya, saya juga punya jin korin, kata Nabi. Illa annallaha a'anani alaihi fa aslama wa la ya'muruni illa bi khairin. Hanya saja, kata Nabi, Allah telah menolong saya sehingga jin korin saya sudah masuk Islam, maka dia tidak memerintahkan saya kecuali kebaikan. Nah, kalau kita tidak tahu Pak, jin korin kita ini muslim atau wallahu a'lam, ya kan? Nah, ini para jamaah sekalian, dalam riwayat lain dikatakan wa qad wukkila bihi qarinuhu minal jin wa qarinuhu minal malaikah. Ini dalam riwayat Bukhari Muslim. Tidak ada seorang pun manusia melainkan ada jin korin dan ada korinnya dari kalangan jin dan dari kalangan malaikat. Jadi ada jin, ada malaikatnya juga. Nah, ini dalam riwayat yang lain. Nah, ini para jamaah sekalian, dari sinilah menunjukkan setan itu akan selalu menyertai dan menghadiri manusia.
Dalam kondisi apapun, dalam kondisi makan, dia pun akan ikut hadir. Kenapa? Setan juga kelaparan, Pak. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, seseorang itu dianjurkan ketika makan baca bismillah. Kalau dia tidak baca bismillah, setan ikut makan bersama dia. Kata Nabi SAW, inna syaitana, sesungguhnya setan itu yastahillut ta'ama, akan menghalalkan makanan alla yudhkarasmullahi alaihi, makanan yang tidak disebutkan nama Allah, makanan yang tidak dimakan dengan membaca bismillah. Nah, ini para jamaah sekalian. Dalam hadis yang lain dikatakan, idza dakhala ar-rajulu baitahu, apabila seseorang masuk ke dalam rumahnya, fadzakarallaha inda dukhulih, maka dia berzikir kepada Allah ketika masuk rumah. Wa inda ta'amihi, dan ketika dia mau makan, qala syaitan, setan berkata, la mabita lakum wala asya, kalian tak dapat tempat bermalam dan kalian tak dapat makan malam. Setan juga bisa makan malam, Pak. Kapan itu? Ketika ada makanan yang tidak dibacakan bismillah ketika memakannya. Wa idza dakhala, kata Nabi, apabila dia masuk rumahnya, falam yadhkurillah, dan dia tidak berzikir kepada Allah ketika masuk rumah, qala syaitan, setan berkata, adraktumul mabit, kalian dapat tempat bermalam. Bermalamlah setan itu dalam rumah kita. Wa idza lam yadhkurillah, dan kalau dia tidak menyebut nama Allah, membaca bismillah ketika makan, maka setan berkata apa? Adraktumul mabit wal asya, kalian malam ini dapat tempat bermalam dan dapat makan malam. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ini menunjukkan betapa pentingnya kita membaca bismillah itu ketika mau makan, Pak. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Sampai-sampai Nabi mengajarkan, kalau kamu lupa baca bismillah pada saat makan, ingat di tengah-tengah makan, maka kata Nabi, ucapkan bismillahi awwalahu wa akhirahu. Ini bacaan kalau lupa baca bismillah pada saat mulai makan. Baca kata Nabi, bismillah awwalahu wa akhirah. Bismillah dengan nama Allah di awal dan di akhirnya. Jangan kalau selesai, kalau di pertengahan makan lupa, sudah terlanjur ini. Lanjutkan aja. Baca bismillah fi awwalihi wa akhirihi, atau bismillahi awwalahu wa akhirahu. Nah, pentingnya apa kita membaca ini? Nah, disebutkan dalam hadis yang lain. Kata Nabi SAW, ya, dalam hadisnya kata Nabi SAW, mazala syaitan ya'kulu ma'ahu, senantiasa setan itu akan makan bersama dirinya ketika dia tidak membaca bismillah. Fa idza dzakara asmallah, pada saat dia ingat dan dia membaca bismillah awwalahu wa akhirahu, istaqa'a ma fi batnih, maka setan memuntahkan apa yang ada di dalam mulutnya. Nah, ini pentingnya. Kalau di tengah-tengah pun baca bismillah juga. Bahkan walaupun pas terakhir, suapan terakhir, baca bismillah awalahu wa akhirah, supaya setan muntah. Supaya setan muntah. Ini dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Ahmad. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah ya, manusia itu dilarang untuk menyerupai setan. Makan dan minum dengan tangan kanan. Kenapa dengan tangan kanan? Kata Nabi, karena setan makan dan minum dengan tangan kiri. Kalau ngambil minuman dengan tangan kiri mirip setan. Dan kita tidak boleh menyerupai setan, karena setan itu semuanya adalah kejelekan. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setan tidak mungkin mengajak manusia kepada kebaikan, dan tidak mungkin melakukan kebaikan. Makanya ada orang yang salah paham juga. Kata Nabi kan kalau sholat itu ya, anjuran yang sebenarnya, yang sesuai sunnah Nabi SAW, saf itu dirapatkan. Saf itu dirapatkan. Kenapa? Kata Nabi, la tada'u furujatin lisyaiton, jangan kau tinggalkan ada celah-celah setan di situ. Jadi maksudnya setan ada di situ. Kalau kita sisakan celah-celahnya. Ini dalam kondisi normal seperti ini ya.
Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Ada orang salah paham, katanya apa? Oh, enggak apa-apa kalau begitu. Setan berada di samping saya, supaya apa? Supaya setan ikut sholat juga, katanya. Ini pemahaman apa ini? Setan tidak mungkin melakukan kebaikan. Ngapain dia di samping kita? Menggoda manusia, menggoda kita supaya kita tidak konsen, bukan dia ikut sholat. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi ada orang yang salah paham terkait dengan hadis-hadis yang seperti ini. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perhatikan juga, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, anak cucu Adam ini, dari bahaya setan yang dia telah berhasil menggoda Adam beserta istrinya Hawa. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, padahal kita tahu kan, Nabi Adam itu dulu di mana, Pak? Di surga, negeri yang penuh dengan kenikmatan. Larangan yang Allah Subhanahu wa taala larang Nabi Adam cuman satu. Dilarang apa? Makan buah khuldi. Itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Adam dan Hawa. Larangannya baru satu. Itu pun setan berhasil menggoda Adam dan Hawa. Nah, kalaulah bapak kita, nenek moyang kita, Adam alaihissalam, yang dia merupakan seorang nabi, yang waktu digoda Adam itu beliau berada di surga, tapi masih berhasil digoda oleh setan. Nah, bagaimana lagi kita ini? Kita bukan di surga, di dunia. Larangan kita bukan satu, Pak. Satu enggak larangan kita. Oh, banyak yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam agama ini. Nah, kalau Adam saja berhasil digoda setan, padahal cuma satu larangannya, apalagi manusia ini. Nah, dari sanalah kita harus lebih wajib meminta perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, la yaftinannakumus syaitanu." Jangan sampai setan menipu kamu, kata Allah, "Kama akhraja abawaikum minal jannah." Sebagaimana setan itu telah berhasil menjalankan misinya, mengeluarkan kedua bapak kalian, yaitu kedua nenek moyang kalian, Adam dan Hawa, dari surga. Yanzau anhuma libasuhuma, yang mana setan tersebut menanggalkan dari keduanya pakaian keduanya, liyuriyahuma sawatihima, supaya terlihatlah auratnya Adam dan auratnya Hawa. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Ingatlah wahai anak cucu Adam, sesungguhnya setan itu mampu melihat kalian dari arah yang kalian tidak mampu melihat mereka. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apa yang bisa membuat kita menangkal godaan-godaan setan ini? Ya, selain kita meminta perlindungan kepada Allah dari godaan setan, di antara yang disebutkan oleh para ulama, hendaknya kita punya hati yang ikhlas. Karena orang yang ikhlas, setan tidak sanggup menggodanya, Pak. Kenapa? Setan sudah bersumpah di hadapan Allah. Iblis, nenek moyangnya setan, sudah berkata di hadapan Tuhannya, "Fabi izzatika," demi keperkasaanmu ya Allah, "la ughwiyannahum ajma'in," akan kusesatkan itu manusia seluruhnya. Yang diperkecualikan setan, tidak bisa disesatkan oleh setan, cuma satu aja, illa, kecuali ibadaka minhumul mukhlasin, hamba-hambamu yang ikhlas. Nah, menunjukkan bahwa setan tidak bisa mengganggu orang yang ikhlas. Nah, makanya kita harus latih terus keikhlasan kita, Pak, dalam beramal, dalam beribadah. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak ada niatan-niatan yang lain kecuali mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian juga kuatkan iman dan kuatkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan tawakal. Makanya kalau kita keluar rumah, kita dianjurkan membaca doa keluar rumah. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Nah, ini doa keluar rumah ini, Pak, jangan dilupa. Kata Nabi, luar biasa doa ini.
kalau kalian ucapkan doa ini, kata Nabi, faqad kufita wa wuqita wa hudita. Kalian akan dijaga, kalian akan dicukupi, dan kalian akan dapat hidayah. Kemudian kata Nabi, fatatanahhalahu syaitanu fayaqulu lahu syaitanun akhar kaifa laka birajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Setan tidak akan berani dekat-dekat orang ini. Bahkan setan yang lain mengatakan, bagaimana kau bisa mengganggu orang yang sudah diberi hidayah, orang yang sudah diberi kecukupan, dan orang yang sudah mendapatkan penjagaan. Apa itu? Kalau dia keluar rumah mengatakan, Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Lihat ini, dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah subhanahu wa ta'ala. Tawakal. Walaupun tawakal itu, ingat, tawakal itu bukan hanya berpasrah diri ya. Tawakal itu kita berpasrah diri dengan menempuh sebab-sebab yang dianjurkan, sebab-sebab yang dibolehkan. Jadi bukan hanya berpasrah diri saja. Tawakal itu kita pasrah, ambil sebab yang baik. Makanya pernah ada salah seorang sahabat bawa onta, kendaraan orang dulu pakai onta. Kemudian dia ingin berkonsultasi kepada Nabi, ya Rasul, ini saya bawa onta, saya mau tawakal saja kepada Allah, biar saja ini saya lepaskan onta saya ini. Kalau nanti ketemu juga itu ya Rasul. Tidak perlu saya ikat ya Rasul. Ini saya mau tawakal. Kata Rasulullah meluruskan sahabat ini, bukan begitu yang namanya tawakal. Kata Nabi apa? Iqil wa tawakkal. Ikat dulu ontamu, baru kamu bertawakal. Tempuh sebab dulu. Ada penduduk Yaman datang kepada Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian Umar terheran-heran melihat mereka ini. Mereka datang dari Yaman ke Madinah. Umar tanya, loh, kalian datang ke sini, bekal kalian apa? Lihat orang ini. Kata mereka, wahai Amirul Mukminin, bekal kami tawakal kepada Allah. Seakan-akan luar biasa. Bekal kami katanya apa? Tawakal kepada Allah. Umar langsung menimpali. Itu bukan tawakal, kata beliau. Itu namanya pura-pura bertawakal. Yang namanya tawakal kamu berpasrah diri, tapi ingat, tempuh juga sebab, tempuh juga usaha, ada juga ikhtiarnya. Itulah yang namanya tawakal. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Jadi ini penangkal-penangkal godaan setan itu. Jadi kuatkan iman, kuatkan tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kuatkan keikhlasan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kemudian juga dari apa yang diajarkan oleh Nabi, itu hadis yang mungkin pernah kita dengarkan, yang mana di dalam hadis itu kita dianjurkan untuk berzikir kepada Allah, berwudu, kemudian sholat, khususnya ketika bangun tidur. Karena kata Nabi, setan itu ketika kalian tidur, dia ikat di tengkuk seorang dari kalian, ya, dan dia ikat 3 ikatan. Pada tiap ikatan dia akan memukul di dalamnya, dan dia berkata, alaika lailun tawilun farqud. Malammu masih terlalu panjang, tidur. Nah, itu godaan setan itu. Nah, kata Nabi, kalau ingin lepas dari ikatan setan ini, kata Rasulullah, dia bangun tidur, fadzakarallah, dia mengingat Allah, dia berzikir, baca doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jangan lupa doa bangun tidur, Pak. Kata Nabi, kalau dia baca doa ini, terlepas 1 ikatan setan. Masih ada 2 ikatan. Kalau dia kembali tidur, selesai sudah. Harusnya apa? Dia bangun langsung berwudu. Ketika dia berwudu, kata Nabi, lepas ikatan setan yang kedua. Dan ketika dia sholat, lepas seluruh ikatan, dan dia akan bangkit di pagi hari. Dia bangun di pagi hari dalam keadaan lapang dadanya dan semangat dia dalam menjalankan hari-harinya. Tapi kalau tidak, maka dia di pagi hari dalam keadaan malas dan tidak tenang jiwanya.
Dalam satu riwayat, zaka rajulun balas syaitanu fi udunai. Itulah orang yang kalau dia bangun kesiangan, tidak sempat sholat subuh, setan sudah mengencingi telinganya. Walaupun tidak ada bekasnya itu ya, namanya kencing setan, kita tidak tahu. Nah, tapi kata Nabi, setan telah kencing di apa? Di telinga seorang dari mereka. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terkait dengan tafsir isti'adzah ini ya, kita sudah selesaikan walhamdulillah. Insyaallah taala di pertemuan yang akan datang kita beranjak pada tafsir tadabbur tentang makna basmalah, bismillahirrahmanirrahim, yang ini juga permulaan pada saat kita ingin membaca Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jazakumullah khairan atas perhatiannya, dan kita berdoa kepada Allah dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.